Bab 1094, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Jenderal! Saat ini tiada orang lain. Akhirnya Levi berani memanggil seperti itu. Tidak perlu memanggil seperti itu. Duduklah. Sean melambaikan tangannya dan berkata kepada Levi. Baik. Levi mengiyakannya, barulah berani duduk. Terakhir kali mereka bertemu kembali setelah berpisah 2 tahun. Karena memiliki kesibukan tersendiri, sehingga mereka tidak banyak berbicara. Saat ini, pertama kalinya mereka berbicara tatap muka selama lebih dari 2 tahun. Sebenarnya, bagi Levi ketika dia berada di angkatan darat di barat laut, dia bahkan tidak berani memikirkan hal seperti itu. Lebih dari 1 juta prajurit di bawah pimpinan Sean. Jika setiap orang berbicara dengan Sean secara langsung selama 1 menit, memerlukan waktu 2 tahun. Setelah pensiun, hidupmu tampak baik. Sean mengambil kopi dan menyesapnya. Mendengar itu, tubuh Levi duduk main tegak, bahkan tidak berani bernapas. Dia bisa mendengar bahwa Sean sedang menyindirnya. Dia juga benar-benar tidak bisa memberikan penjelasan yang cocok. Bagaimanapun, Sean hanya ingin melihat hasilnya. Jangan gugup. Dengan setulus hati, aku berharap kalian semua punya pekerjaan setelah pensiun dan bisa menemani keluarga kalian. Sean meletakkan cangkir kopi, nada bicaranya sangat tenang. Mendengar kata-kata Sean, Levi tidak bisa menahan kegundahan. Dia tahu bahwa itu memang pikiran Sean yang sebenarnya. Jika bisa memilih, Sean juga tidak mau berpartisipasi dalam perang apapun. Karena ada pertempuran, pasti ada korban jiwa. Jenderal, bagaimana kabar Anda 2 tahun terakhir ini? Levi mengembuskan napas, lalu bertanya sambil menatap Sean. Baik atau buruk, semuanya sudah berlalu. Sepertinya tadi kamu ingin mengatakan sesuatu padaku. Sean melambaikan tangannya dan tidak berniat mengenang masa lalu. Benar. Lahan itu adalah proyek utama yang ingin dikembangkan oleh aparat kepolisian. Kalau kamu ingin menghentikannya, mungkin agak sulit. Levi mengangguk ringan dan mengatakan apa yang ingin dia ucapkan sebelumnya. Dilihat dari seluruh ibu kota selatan, kampung halaman di mana Jimmy berada adalah area yang paling kumuh dan ketinggalan. Jadi, bagi aparat kepolisian yang ingin mencari prestasi, tempat itu menjadi sasaran mereka. Jadi, tidak peduli apapun, mereka bertekad untuk melaksanakan rekonstruksi. Karena makam Jimmy berada di sana, jadi Sean tidak memperbolehkan orang lain mengusiknya, tetapi itu pasti akan sia-sia. Bagaimanapun, sini bukan angkatan darat di barat laut, Sean juga bukanlah jenderal terhebat bintang 9. Hal yang terpenting adalah Sean tidak bisa mengungkap identitasnya sesuka hati. Sean mengangguk ringan. Tentu saja dia bisa memahami hubungan stakeholder semacam ini. Bagaimana mengembangkannya? Apa pihak kepolisian telah memberimu arahan? Apa yang dimaksud Sean adalah apakah kepolisian akan mengubah tempat ini menjadi tempat seperti apa? Area perumahan atau tempat pemandangan? Tidak juga. Semua terserah pengembang yang mengambil lahan itu. Levi menggelengkan kepalanya dan melaporkan dengan jujur. Artinya, pengembang bisa berkembang bebas. Kalau dia membeli lahan itu hanya untuk menggali danau buatan, juga tiada yang melarangnya. Mendengar itu, Sean menjadi tertarik. Ya, begitulah. Levi tertegun sejenak, lalu mengangguk ringan. Namun, tiada pengembang yang akan menghabiskan banyak uang untuk membeli sebuah lahan, lalu dibiarkan terbengkalai, kan? Bagaimanapun, tiada yang merasa uang dirinya berlebihan. Siapa pemilik lahan ini sekarang? Ketika Sean mengatakan itu, Levi langsung tercengang. Mungkinkah Sean akan membeli lahan ini?
saat ini belum sepenuhnya diputuskan. Setelah Levi menjawab, Sean merasa sedikit bingung. Kalau belum ada keputusan, kenapa Chad dan yang lainnya sudah memasuki area itu? Terdapat satu pengembang besar yang berdiri di belakang perusahaan properti Ritchie. Perusahaan itu sangat terkenal di bidang industri properti di ibu kota selatan. Apalagi lokasi lahan ini tidak terlalu bagus. Beberapa pengembang lain juga tidak ingin menerima tawaran itu. Jadi, lahan ini pada dasarnya telah diputuskan cukup mencari pengembang yang ingin membangunnya. Selama periode waktu ini, perusahaan properti Ritchie telah memasuki pasar lebih awal untuk menghapus beberapa kendala. Setelah mendengarkan penjelasan Levi, akhirnya Sean mengerti. Aku akan membeli lahan ini. Sean mengambil cangkir kopi dan berbicara dengan nada tegas. Ketika Levi mendengar itu, dia menatap Sean dengan terkejut. Dia merasa Sean tidak perlu melakukannya. Demi menjaga makam Jimmy, dia menghabiskan banyak uang untuk membeli sebuah lahan yang luas. Dia tidak meragukan sumber keuangan Sean, tetapi itu benar-benar tidak perlu. Aku memang membutuhkan sebuah lahan. Sean melirik Levi dan berkata dengan santai. Apa? Anda membutuhkan lahan untuk apa? Mendengar itu, Levi menjadi makin bingung. Apakah Sean ingin berkembang di industri properti? Ada gunanya. Sean tidak banyak menjelaskan, hanya menjawab dengan santai. Nyatanya, kesulitan terbesar yang dialami panti asuhan Melinda adalah masalah pendidikan anak-anak. Usianya berbeda dan setiap anak juga memiliki cacat fisik masing-masing. Hampir tidak mungkin untuk pergi ke sekolah seperti anak-anak biasa. Jadi, Sean ingin membangun sebuah sekolah untuk panti asuhan. Daerah kampung halaman Jimmy memiliki lingkungan sekitar yang baik dan tidak ada kawasan industri. Sangat cocok untuk membangun sekolah. Apalagi dengan cara ini, Sean bisa menjaga makam Jimmy. Dengan area datar terbuka di depan sudah cukup untuk membangun sebuah sekolah yang berfasilitas lengkap. Jika Melinda bersedia, Sean bisa memindahkan seluruh panti asuhan ke daerah itu. Pangan, penginapan, pendidikan semua bisa dilakukan di daerah itu. Awalnya, Sean masih berpikir kemana untuk menemukan tempat seperti itu. Lahan di depan ini sekarang sesuai dengan keinginannya. Sekali mendayung, 2 atau 3 pulau terlampaui. Melihat Sean sudah membuat keputusan, Levi tidak banyak berbicara lagi. 3 hari lagi akan mengadakan lelang lahan itu. Aku akan menghubungi Anda pada saat itu. Levi, 3 hari lagi akan mengadakan lelang lahan itu. Aku akan menghubungi Anda pada saat itu. Levi merenung sejenak dan berkata pada Sean. Baik. Sean langsung mengiyakannya. Melinda dan Catherine pasti akan sangat menyukai hadiah ini. Jenderal, kalau ada hal lain yang perlu saya lakukan, jangan ragu untuk memberi arahan. Levi merenung 2 detik dan bertanya lagi. Kamu bantu aku mendaftarkan sebuah perusahaan. Theo akan menghubungi kamu tentang detailnya. Sean melihat keluar jendela, dalam matanya terdapat perasaan yang mendalam. Levi langsung setuju tanpa banyak tanya, sama seperti ketika dia berada di angkatan darat di barat laut. Begitu Sean memerintah, banyak orang tidak mengerti kenapa harus melakukan itu. Namun, setelah mendapat kesimpulan dari masalah ini, mereka memikirkan kembali perintah Sean sebelumnya, maka akan menyadari Sean sangat berwawasan masa depan. Jadi, orang-orang seperti Theo yang mengerti Sean sangat memahami kebenaran ini. Terhadap perintah Sean, jangan banyak bertanya, lakukan saja dengan baik. Levi mengobrol dengan Sean beberapa lama, lalu pamitan pergi. Bagaimanapun, dia adalah aparat kepolisian, tetap harus menjaga citranya. Bab 1095, 600 juta.
Sean menghabiskan kopinya, lalu duduk di sebentar di kafe. Ketika Theo mengirim alamat rumah sakit, dia siap pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Hans. Theo berkata bahwa luka Hans tidak serius. Jadi, Sean juga tidak terburu-buru. Sean menggelengkan kepala saat dia naik taksi di pinggir jalan. Sepertinya selama tinggal di ibu kota selatan, satu mobil masih tidak cukup. Begitu Theo pergi, perjalanan Sean sangat merepotkan. "Saudara, mau kemana?" Sopir taksi adalah seorang pemuda. Dia langsung bertanya pada Sean. Sean baru saja ingin mengatakan alamat tujuan. Ponselnya langsung berdering. Setelah melihat, ternyata Catherine yang menelponnya. "Tunggu sebentar." Sean melambaikan tangan pada pengemudi, lalu mengangkat panggilan. "Kak Sean, kamu di mana? Apa kamu sekarang punya uang?" Di sisi lain, nada Catherine sangat mendesak dan sedikit segan. "Berapa banyak?" Sean sama sekali tidak ragu dan langsung bertanya. "Biaya operasinya 400 juta. Aku dan Ibu Lopez tidak bisa mengumpulkan uang sebanyak itu." Catherine menggigit bibirnya. Meskipun sangat malu, dia tidak ada pilihan. Lagi pula, meskipun banyak orang kaya, orang lain tidak memiliki kewajiban untuk membantu mereka. Satu-satunya orang yang bisa Catherine andalkan adalah Sean. "Siapa yang sakit?" Ketika Sean mendengar itu, hatinya menegang. "Ini Jean." Catherine menjawab dengan tergesa-gesa. Sean mengangguk ringan. Dia memiliki kesan terhadap anak ini. "Kirimkan aku nomor rekening. Aku akan mentransfer uangnya dulu. Kamu kirimkan alamatnya. Aku akan pergi menjenguknya." Usia Sean berbicara, Catherine segera mengangguk. Setelah menerima alamat, taksi melaju kencang ke rumah sakit. Pada saat ini, di dalam rumah sakit anak Springfield, Catherine, Melinda, dan orang lainnya menunggu dengan cemas di luar ruang pasien. Banyak anak di panti asuhan. Kapan-kapan saja ada anak yang sakit kepala dan demam. Jadi, Melinda dan yang lainnya sudah terbiasa bolak-balik ke rumah sakit. Namun, kali ini berbeda. Gadis kecil bernama Jean ini dalam kondisi yang sangat kritis. Perlu melakukan operasi untuk menyelamatkan nyawanya. Namun, panti asuhan belum memiliki sumber penghasilan. Melinda dan Catherine sendiri mendapatkan uang dari pekerjaan sambilan, juga harus mempertahankan operasi harian panti asuhan. Biaya operasi 400 juta adalah harga setinggi langit bagi mereka. Pihak rumah sakit tidak akan melakukan operasi kalau tidak membayar biayanya. Hanya bisa melihat situasi Jean memburuk. Karena itu, Catherine menelpon Sean untuk meminta bantuan. "Casey, biaya pensiun Sean tidak akan banyak. Dia sudah membeli begitu banyak barang untuk panti asuhan. Bagaimana dia mampu mengeluarkan uang sebanyak itu?" Melinda menggelengkan kepala dan merasa tak berdaya. "Ya, dia pasti tidak bisa mengeluarkannya." Beberapa pria dan wanita muda di sampingnya juga mengerutkan bibir sambil berbicara. "Kak Sean sudah bilang dia mampu mengeluarkannya." Catherine menggigit bibirnya dan berkata kepada semua orang, "Cheat!" Di antara mereka, dua gadis muda mengerutkan bibir untuk menunjukkan penghinaan mereka. "Deng!" Saat ini, sebuah pesan teks diterima ponsel Melinda. 600 juta. Melinda melirik dan matanya tiba-tiba terbelalak sambil berseru. "Ibu Lopez, apanya 600 juta?" Kedua gadis itu mengerutkan kening sambil bertanya. 600 juta di rekeningku, 600 juta. Ini pasti Sean yang mentransfer semua uangnya kepada kita."
Begitu Melinda mengatakannya, semua orang langsung tertegun. Sean benar-benar mengirimkan uangnya. Bahkan lebih 200 juta? Waduh, 600 juta! Kenapa Sean begitu kaya? Apa prajurit sekarang begitu menguntungkan? Beberapa orang di sampingnya tampak terkejut. Catherine juga makin bersemangat dan mengikuti Melinda pergi melakukan pembayaran ke kasir. Setelah membayar biaya, rumah sakit segera mengatur operasi. Dengan segera, Jin yang berusia 5 atau 6 tahun didorong keluar dari ruang pasien. Saat ini, wajahnya pucat, bibirnya ungu dan terlihat sangat lesu. Namun, meskipun dia sekarang begitu lesu, tetap tidak bisa menyembunyikan keindahan dan kecantikannya. Nenek, kakak. Jin menatap Melinda dan Catherine sambil memanggil dengan lemah. Jin, jangan takut. Setelah menjalankan operasi akan segera sembuh. Semua akan baik-baik saja. Catherine memegang tangan kecil Jin dan menghibur dengan senyuman paksa. Kalian tunggu di luar ya. Seorang dokter berkacamata mendesaknya, lalu memasuki ruang operasi. Beberapa perawat juga mendorong bangsal menuju ruang operasi. Tunggu. Saat itu, Sean muncul di koridor dan berjalan dengan cepat. Kak Sean. Catherine melihat Sean dan langsung berteriak. Sean mengangguk ringan dan segera menghampiri ranjang pasien. Dia memegang tangan kecil Jin dan memeriksa denyut nadinya. Berdasarkan penampilan Jin, Sean bisa mengetahui bahwa dia memiliki penyakit jantung bawaan. Setelah memeriksa denyut nadi, Sean pun mengonfirmasi terkaan dirinya. Apa yang kamu lakukan? Jangan menunda waktu. Seorang perawat di sebelahnya mendesak Sean. Dia tidak cocok untuk operasi sekarang. Sean mengerutkan kening dan menarik ranjang pasien. Apa yang kamu katakan? Kalau tidak dioperasi, dia benar-benar akan dalam bahaya. Perawat itu tercengang saat mendengarnya, lalu membentak Sean. Melinda dan yang lainnya juga sedikit bingung dengan situasinya. Mereka tidak tahu bahwa Sean memiliki keterampilan medis. Operasi ini tidak boleh dilakukan. Nada bicara Sean luar biasa tegas. Sebenarnya benar kata perawat itu. Jin benar-benar dalam bahaya jika tidak segera operasi. Namun, jika melakukan operasi, memang bisa menyelamatkan nyawanya, tetapi dapat menyebabkan kerusakan pada jantung yang tidak bisa disembuhkan. Kelak, harus dioperasi berkali-kali untuk mempertahankannya. Selain itu, setiap kali beroperasi, risiko akan meningkat. Karena itu, sehingga Sean melarang. Sean, apa maksudmu? Apa kamu tidak tega menyerahkan uangnya, sehingga melarang mereka operasi sekarang? Seorang gadis seumuran Catherine mengerutkan kening dan bertanya pada Sean. Betul, apa kamu menyesal? Apa tidak bisa anggap kami meminjam uangmu? Kelak kami akan membayarmu. Selain Melinda dan Catherine, orang lainnya juga menggema satu demi satu. Sean mengerutkan kening dengan diam. Dia tidak ingin menjelaskan apapun kepada orang-orang ini. Saat ini, hanya Catherine dan Melinda yang tidak mengeluhkan apapun. Mereka tahu bahwa jelas Sean bukan tipikal orang yang melarang operasi karena biaya operasi 400 juta itu. Meskipun mereka tidak tahu bahwa Sean memiliki keterampilan medis. Akan tetapi, Sean melakukan ini pasti ada alasannya. Lalu, bagaimana kalau tidak dioperasi? Para perawat memandang Sean dengan tidak sabar. Beberapa dokter dalam ruang operasi melihat tak kunjung masuk, juga melangkah keluar untuk memeriksa situasi. Dr. Blake, dia melarang operasi. Katanya tidak baik bagi pasien untuk operasi pada saat ini. Seorang perawat berkata sambil menatap dokter berkacamata itu.
Ketika dokter berkacamata mendengar itu, langsung mengerutkan alisnya. Bab 1096, Dokter Hebat Tangan Suci. Nama dia Jay Smith. Bab 1096, Dokter Hebat Tangan Suci. Nama dia Jay Smith. Dia adalah seorang dokter ahli di rumah sakit anak-anak ini. Spesialisasinya adalah kardiologi. Meskipun baru berusia 40-an, dia telah mempelajari patologi jantung selama lebih dari 10 tahun. Pengalaman klinis sangat berlimpah. Dia tidak pernah membuat kesalahan dalam mendiagnosis penyakit, juga sangat yakin dengan keterampilan medisnya. Saat ini, dia sudah membuat pemeriksaan, tetapi muncul seorang pria muda yang mengajarinya. Hal ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan terhadap penyakit jantung bawaan tanpa operasi? Jay menatap Sean dan bertanya sambil mengerutkan kening. Boleh saja melakukan operasi, tapi bukan sekarang. Sambil menggelengkan kepalanya, Sean mengeluarkan jarum perak yang dia bawa. Lelucon? Justru operasi dilakukan pada waktu yang paling kritis. Kalau tidak melakukannya sekarang, kapan harus melakukannya? Kalian mau pasien dioperasi atau tidak? Kalau tidak mau melakukannya, jangan salahkan aku apabila terjadi sesuatu. Jay mengerutkan kening pada Sean. Nada bicaranya juga sedikit tidak sabar. Sean melirik Jay dan hanya menggelengkan kepalanya tanpa sepatah kata. Huh. Tiba-tiba, jin yang berada di ranjang pasien bernapas terengah-engah. Ekspresi yang sangat menyakitkan muncul di wajahnya. Cepat! Dorong masuk! Jay melihat pemandangan ini dan segera dengan mata terbelalak. Namun, di bawah tarikan telapak tangan Sean, beberapa perawat sama sekali tidak bisa mendorong ranjang pasien. Apa kamu ingin mencelakai orang? Kalau kamu tidak punya uang, cepat minggir. Rumah sakit kami akan membayar uang ini. Jay menatap dengan mata terbelalak dan mengulurkan tangan ke arah Sean. Bisa dikatakan, Jay sebagai seorang dokter, masih memiliki hati yang baik hati. Melihat jin dalam kondisi kritis, dia tidak peduli dengan hal lain dan hanya ingin menyelesaikan operasi dengan segera. Namun, saat ini Sean tidak punya waktu untuk menjelaskan. Rumah sakit kami akan membayar uang ini. Jay menatap dengan mata terbelalak dan mengulurkan tangan ke arah Sean. Bisa dikatakan, Jay sebagai seorang dokter, masih memiliki hati yang baik hati. Melihat jin dalam kondisi kritis, dia tidak peduli dengan hal lain dan hanya ingin menyelesaikan operasi dengan segera. Namun, saat ini Sean tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dengan membalikkan pergelangan tangannya, lalu beberapa jarum perak dengan panjang bervariasi muncul di tangannya. Kemudian, Sean menoleh dan mengambil sekantong bola kapas alkohol dari Jay untuk mensterilkan jarum perak. Apa yang akan kamu lakukan? Melihat pemandangan ini, Jay perlahan-lahan menjadi tenang. Dia menemukan teknik Sean tidak seperti orang awam. Sean tetap diam. Dia mengulurkan tangannya untuk menahan pakaian jin. Dia menusukkan jarum pada titik akupunktur tanpa ragu-ragu. Astaga! Perawat di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk berseru. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan Sean. Apakah dia tidak takut menunda kondisi pasien dan menyebabkan situasi memburuk? Tidak menunggu semua orang bereaksi, Sean menancapkan jarum perak yang tersisa ke titik akupunktur. Teknik akupunktur? Jay perlahan melepaskan telapak tangan Sean. Di rumah sakit saat ini, kebanyakan dari mereka adalah pengobatan barat. Mereka memeriksa penyakit dengan peralatan. Namun, Jay dan orang-orang ini adalah warga Draconia. Mereka tidak mungkin tidak tahu tentang keterampilan medis yang diturunkan oleh leluhur Draconia. Saat ini,
dia melihat Sean memegang jarum perak dan melakukan terapi akupunktur pada Jin. Dia juga, perawat di sampingnya tidak bisa menahan diri untuk berseru. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan Sean. Apakah dia tidak takut menunda kondisi pasien dan menyebabkan situasi memburuk? Tidak menunggu semua orang bereaksi, Sean menancapkan jarum perak yang tersisa ke titik akupunktur. Teknik akupunktur? Jay perlahan melepaskan telapak tangan Sean dengan ketidakpastian di matanya. Di rumah sakit saat ini, kebanyakan dari mereka adalah pengobatan barat. Mereka memeriksa penyakit dengan peralatan. Namun, Jay dan orang-orang ini adalah warga Draconia. Mereka tidak mungkin tidak tahu tentang keterampilan medis yang diturunkan oleh leluhur Draconia. Saat ini, dia melihat Sean memegang jarum perak dan melakukan terapi akupunktur pada Jin. Dia juga melihat ada sesuatu yang tidak sederhana. Teknik Sean sangat terampil dan tampak percaya diri. Dia terlihat sangat profesional. Satu demi satu jarum perak ditusukkan. Jay dan yang lainnya tidak bisa lagi mengatakan apa-apa. Mengesampingkan apakah berefek, dari teknik akupunktur Sean saja terlihat sangat luar biasa. Tanpa pengalaman yang kaya, tidak mungkin Sean bisa melakukan langkah ini. Semua ini berlangsung tanpa suara. Di ruang pasien sekitarnya, beberapa orang mendengar suara dan berkumpul untuk menyaksikan keramaian itu. Puluhan orang segera mengepung koridor. Mata semua orang terpaku pada Sean. Ho, kenapa mulai mengobati orang di sini? Siapa pemuda ini? Dia tidak memakai jas putih dokter. Aku baru saja mendengar, sepertinya dia menghentikan dokter melakukan operasi dan bersikeras untuk melakukan akupunktur. Bukankah ini omong kosong? Kalau akupunktur berguna, kenapa masih memerlukan operasi? Orang-orang di sekitarnya melihat dan berbisik. Namun, saat ini Jay yang sebagai dokter paling berwibawa di lapangan, merasa terkejut dan bergumam pada dirinya sendiri. Pergelangan tangan, telapak tangan, dada, punggung, lengan. Dokter di sebelahnya mendengar Jay mengucapkan beberapa nama titik akupunktur. Setiap kali Sean menempatkan jarum, Jay akan bergumam. Tidak ada yang tahu betapa terkejutnya Jay. Ketepatan Sean dalam memilih titik akupunktur dan teknik yang terampil tidak seperti pemuda berusia 20-an. Titik-titik akupunktur ini semua terhubung pada jantung. Terutama titik pada lengan, jika metode ini tepat, dapat meningkatkan kontraktilitas miokard dan metabolisme anaerobik jantung, sehingga miokardium masih dapat bekerja secara normal dalam kondisi iskemia dan hipoksia. Sangat cocok untuk situasi Jin saat ini. Namun, setelah Sean menusukkan beberapa jarum, situasi Jin masih belum membaik. Sebaliknya, wajahnya menjadi makin pucat dan napasnya menjadi makin sulit. Paman, aku tidak takut. Kamu sedang menyelamatkanku. Aku tidak takut. Jin membuka matanya sekuat tenaga dan menatap Sean dengan pengertian. Dia tidak tahu siapa Sean, tetapi dia tahu bahwa Sean telah mengirimi mereka banyak barang kemarin. Ini cukup membuat Jin mempercayai Sean. Kamu tidak akan terjadi apa-apa. Aku akan melindungi kalian. Sean tersenyum simpul dan mengeluarkan jarum perak terakhir. Sean, apa yang kamu lakukan? Apa kamu mampu melakukannya? Ya, Jin mengalami kesulitan bernapas. Apa kamu ingin membunuhnya? Melihat kondisi Jin yang makin buruk, beberapa orang di sekitar Melinda kembali menjadi cemas. Namun, Sean tidak menjawab. Dia mengambil jarum perak terakhir, menemukan titik akupunktur dan perlahan menusuknya. Kedalamannya tidak lebih dan tidak kurang. Titik akupunktur ujung jari. Jay menyebutkan sebuah nama lagi. Titik akupunktur ini dapat meningkatkan sirkulasi darah jantung dengan kecepatan yang paling cepat. Beberapa jarum pertama hanya sebagai pendukung. Sedangkan jarum ini adalah poin terpenting.
persis dengan tombol aktivasi. Benar saja, setelah Sean menusukkan jarum terakhir, dengan cepat napas Jin mulai stabil. Tangan Sean sepertinya memiliki kekuatan sihir tertinggi. Situasi kritis langsung mereda. Napas Jin dengan cepat kembali stabil. Wajah yang awalnya pucat juga berangsur-angsur kembali kemerahan. Bahkan mulut yang awalnya berwarna ungu juga membaik. Di layar pendeteksi detak jantung di samping, kondisi jantung Jin telah kembali normal. Sudah kembali normal. Sungguh luar biasa. Beberapa perawat terbelalak, wajah mereka penuh ketidakpercayaan.